Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita cool bersama pada malam hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah berkumpul bersama dengan keluarga. Kita mau satukan hati kita percaya bahwa hadirat Tuhan memenuhi dalam setiap kita pada malam hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat segala anugerah-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan. Boleh kami nikmati di sepanjang hidup kami Tuhan. Kami bersyukur bahwa kuasa Allah yang tidak terbatas itu Tuhan memenuhi bagi setiap rumah-rumah. Kami percaya hadirat-Mu nyata bagi setiap kami malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, mari datang sembah Tuhan. Mari sama-sama naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Shikiralala bakarala 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 bakarala. Shikirala barala 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 barala. Shikirala barala 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 mamo. Rala barala bashande. Hirana mamo. Kami sembah, kami sembah. Saja yang layak terima pujian. Syaralala barala 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 barala. Kami mau naikkan suara kami sembah Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara Kau yang ada di rumah, mari naikkan syukur kita bersama-sama. Engkau baik, sangat baik. Syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau tetap ada bersama dengan kami. Bahwa hanya bersama dengan Engkau Yesus kami tetap melakukan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari sama-sama katakan bersamamu, bersamamu Bapa. Ku perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari sekali lagi kita naikkan pujian dari hati kita, sama-sama katakan Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku
kekuatan, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari angkat kedua tangan kita sama-sama katakan, bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara katakan, bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Sama-sama katakan, anugerah-Mu besar melimpah. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Mari sembah Dia Tuhan. Oh, Kau layak disembah. Mari buka hatimu Bapak Ibu Saudara. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita tinggikan nama Tuhan Yesus. Engkau yang ada di rumah-rumah, Engkau yang berkumpul bersama dengan keluarga. Mari satukan hatimu, bangun hadiratnya, bangun pujian, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Kau kami puji Tuhan, Kau kami sembah. Yesus, syaranana bashande, hinanana bashande, hinanana mambo, rala mambo. Haleluya, oh, kirala barala. Syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi Yesus, hanya bagi Tuhan. Engkau ada bersama kami, Engkau ada Tuhan, Engkau ada Yesus. Mari satukan hati kita menyembah Dia. Lebih lagi naikkan syukur-Mu, lebih lagi naikkan pujian-Mu. Sebab Yesus saja yang layak, sebab Kau saja yang layak. Terima pujian. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan Yesus,
Engkau selalu mengasihi setiap kami. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami Tuhan hidup di dalam kesedihan. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami hidup di dalam kesengsaraan Bapa. Kami rindu lebih lagi Tuhan, bahwa kami melihat di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap permasalahan, ada mukjizat Kau nyatakan bagi setiap kami. Ada perkenanan-Mu turun bagi setiap kami Tuhan. Kalau hari-hari ini Tuhan, kami boleh mengalami hal yang sulit. Kalau hari-hari ini Tuhan kami boleh mengalami hal yang sukar bagi dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya ketika kami melekat mengandalkan Engkau, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kau sanggup memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi mari Bapak Ibu Saudara naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Kirala bakarala 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 parala 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 parala. Kinarala parala parala. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari sama-sama katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Mari naikkan pujian ini dari awal, katakan banyaklah, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Katakan bersama-sama, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur, ku
tanganmu katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami percaya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Mari jemaat Tuhan, dengan segenap hatimu katakan, buat kasih setia yang ada dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur, ku bersyukur. Sekali lagi katakan, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Mari bersyukur sama-sama di hadapan Yesus. Sebab kasih setianya, sebab kebaikannya ada nyata bagi kami Tuhan. Syaralala barala 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 barala. Kiralala barala 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 barala. Syarala barala 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 haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sangat baik dalam hidup kami. Kami percaya Allah tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan yang kami sembah tidak akan pernah membiarkan kami. Engkau terus membawa kami, terus semakin hari semakin naik di dalam Engkau Tuhan. Kau berikan kemampuan bagi setiap kami. Kau berikan kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Sehingga kami tetap mengalami mukjizat-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Dalam malam hari ini kami diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Berkati gembala kami yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita umat Tuhan yang percaya dan mengasihi Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Shalom Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Saat ini anugerah Tuhan kita mau sama-sama mendengarkan pesan firman Tuhan. Dan saya percaya ini akan menjadi berkat buat setiap kita. Sebelum mari saya ajak Bapak Saudara kita mau sama-sama berdoa. Kita datang pada Tuhan. Bapak Surgawi, kami sungguh bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan saat ini kami boleh mendengarkan isi hati-Mu. Kami percaya firman-Mu mengajar, membentuk setiap kami, menjadikan kami semakin indah berkenan kepadamu. Oleh karena saat ini kami mohonkan kuat kuasa Allah Roh Kudus mengurapi setiap kami. Juga atas hamba-Mu untuk boleh menyampaikan
hanya firman Tuhan saja. Kami siap, kami sambut Engkau, kami sambut firman-Mu. Hanya bagi Tuhan Yesus segala pujian, hormat, syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudara kasih Tuhan, saatnya kita lihat satu bagian firman Tuhan. Berkat firman Tuhan, saatnya kita lihat sama-sama terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga. Saya mengajak saudara Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saja saudara yang memiliki Alkitab boleh melihatnya, kita sama-sama menyimaknya. Demikian, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes sedang masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga keluarlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Amin. Saudara, dikisahkan waktu ada anugerah Tuhan bagi sang pengemis lumpuh. Sang pengemis lumpuh tersebut dikatakan di ayat yang kedua, seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Luar biasa, sejak lahir sudah lumpuh. Sampai usia berapa? Kita lihat, ternyata dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 22 dikatakan sebab orang yang disembuhkan oleh mukjizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Jadi usianya sudah cukup dewasa, 40 tahun lumpuh. Dan dikatakan, kita lihat kelumpuhan, apa dampak dari kelumpuhan. Yang pertama dikatakan di ayat yang kedua, seorang laki-laki lumpuh sejak lahir, ia harus diusung. Yang pertama di ayat yang kedua dikatakan diusung. Dan arti kata yang pertama, hidupnya merepotkan orang lain. Orang lumpuh itu merepotkan orang lain, tidak bisa berjalan sendiri, harus diusung. Yang kedua, kita lihat sama-sama. Yang kedua itu dikatakan setelah diusung, tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah. Tiap-tiap hari diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah. Jadi ruang lingkup dia hanyalah dari rumahnya lalu ke bait Allah. Setelah itu dijemput kembali ke rumahnya. Demikian. Yang ketiga dikatakan pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah dikatakan untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk dalam bait Allah. Hal yang ketiga, tidak ada peningkatan dalam kehidupannya. Karirnya, kerjanya yang bisa dilakukannya adalah mengemis. Tidak ada yang lain. Mengemis, tidak ada peningkatan jenjang karir dari karyawan, kepala bagian, manajer, kepala divisi mungkin ya, direktur, komisaris, tidak ada. Itulah kelumpuhan, dampak kelumpuhan secara fisik. Tapi baik saudara, kita melihat sama-sama kelumpuhan. Sekali lagi kita lihat gejalanya. Yang pertama tadi merepotkan orang lain, ruang lingkupnya terbatas. Yang kedua, yang ketiga tidak ada jenjang peningkatan dalam kehidupan. Lumpuh secara fisik. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak 3 hal ini terjadi pada orang yang sehat? Ternyata bisa. Ternyata bisa. Ada banyak orang yang sehat, ternyata kehidupannya merepotkan orang lain. Ada banyak saudara yang mengenal orang demikian. Ruang lingkupnya terbatas, di rumah aja, nggak bisa jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan keliling kota gitu. Nah, yang ketiga, tidak ada peningkatan dalam kehidupannya. Gitu-gitu aja, tidak ada perubahan yang signifikan terjadi dalam kehidupan. Ternyata ada banyak orang mengalami gejala kelumpuhan, persis seperti orang lumpuh yang mengemis tadi, yang minta-minta tadi. Tidak harus lumpuh
lumpuh secara fisik, ternyata ada orang lumpuh secara rohani. Ini kita melihat ternyata ada anugerah Tuhan kepada sang pengemis lumpuh tersebut. Dan saya percaya ada anugerah Tuhan juga atas saudara dan saya. Firman Tuhan berkata dengan jelas, tak berkesudahan kasih Tuhan. Amin. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan. Oleh karena itu ya saudara, ayo yakini, imani, percaya. Amin. Dalam nama Tuhan saya terima berkat anugerah yang dari Tuhan. Persis pada sang pengemis lumpuh tersebut. Kita lihat sama-sama. Sang pengemis lumpuh tersebut waktu itu dikatakan di ayat yang ketiga, ketika orang itu melihat, sang pengemis tersebut melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka, Petrus dan Yohanes, dikatakan mereka menatap dia, dan Petrus berkata, lihatlah pada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Dikatakan lalu ia, Petrus, memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga, detik itu juga, saat itu dikatakan kuatlah kaki dan mata kaki orang itu yang melonjak berdiri, berjalan kian kemari, mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan melompat-lompat serta memuji Allah. Puji Tuhan. Waktu anugerah terjadi, kesembuhan terjadi, ada kasih karunia, berkat yang diterima, respon kita jangan lupa masuk bait Allah, mendekat pada Tuhan, bersyukur, memuji Tuhan, bangkit. Setelah ada waktu Petrus mengulurkan tangannya membantu orang tersebut berdiri, satu detik ketika kuatlah kaki mata kaki orang tersebut. Artinya kenapa? Ada satu kuasa. Apa yang dikatakan, Petrus berkata, emas perak tidak ada padaku, tapi yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Saat ini, soalnya saudara mungkin ada masalah pergumulan atau apapun juga, ya gimana? Saat ini tangan Tuhan terulur atas kita, saudara dan saya. Sambut responi, iman yang percaya ada kuasa Tuhan mengalir. Kuatlah kaki dan mata kaki kita bisa berjalan melompat, kita bisa bangkit. Bukankah berapa hari terakhir kemarin kita boleh merayakan Paskah? Paskah, saudara, luar biasa. Paskah bukan suatu kebetulan. Waktu Paskah, ya, Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Amin. Terus bangkit dari kematian, kita lihat sama-sama, mengalahkan maut yang pertama. Hal yang paling ditakuti oleh manusia, maut, kematian. Kematian sudah dikalahkan. Apalagi cuma hal masalah pergumulan yang receh, yang kecil, masalah penghidupan, masalah hal itu nggak ada apa-apanya. Yang paling ditakuti saja kematian sudah dikalahkan. Yang kedua, Tuhan berikan, Tuhan anugerahkan keselamatan. Amin. Yang paling berharga dalam kehidupan tidak ternilai. Emas, perak, permata, harta benda, harta tahta, cinta, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan namanya keselamatan. Betul? Keselamatan paling berharga. Makanya di Indonesia ada selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat jalan, selamat datang. Lalu selamat makan, selamat tidur, selamat istirahat, kemana-mana selamat. Utamakan selamat, betul? Karena selamat sangat berharga, keselamatan. Ada orang namanya selamat, tokoh selamat dan sebagainya. Karena selamat, keselamatan itu adalah sangat berarti. Tuhan anugerahkan keselamatan yang paling berharga Tuhan sudah kasih, apalagi cuma hal-hal yang receh. Amin. Respon kita bangkit. Dalam kitab Yesaya pasal 60 ayat yang pertama, saya baca, kita lihat sama-sama. Yesaya pasal 60 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata dengan jelas di sini, kemuliaan Tuhan, kemuliaan Sion yang akan datang jauh dari Korea. Yesaya 60 ayat yang pertama, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kerinduan Tuhan yang Tuhan inginkan agar kita semua bangkit. Amin. Saudara percaya? Amin. Tuhan ingin agar kita semua bangkit. Jangan lagi mengemis, jangan lagi minta-minta, jangan lagi merepotkan orang lain, jangan lagi ruang lingkup kita terbatas, jangan lagi tidak ada peningkatan dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita bangkit waktu kita terima, percaya, terima anugerah Tuhan, terima kasih karunia Tuhan.
Ada kuasa Tuhan tersalurkan, atribut Tuhan semua Tuhan anugerahkan pada kita. Kuasa bangkitan terjadi, Tuhan mau kita bangkit. Tuhan mau kita bangkit. Puji Tuhan, bangkit rohani kita, jasmani kita, seluruh aspek kehidupan kita. Itulah kerinduan Tuhan. Tuhan sudah kalahkan maut, Tuhan sudah berikan keselamatan. Kita hidup berkemenangan dalam Tuhan Yesus dan sukacita damai sejahtera. Amin. Bagi saudara kasih Tuhan, bagian terakhir saya baca, kita lihat sama-sama dalam kitab Galatia, surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di kota Galatia. Galatia pasal yang kelima di ayat pertama. Galatia pasal 5 ayat 1. Kemerdekaan Kristen judul ayatnya. Saya bacakan. Saudara bisa menyimak demikian, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Amin. Dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Oleh karena itu berdirilah teguh. Berdirilah teguh dan merdeka bangkit. Nah, dikatakan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Perhambaan akan apa? Dosa, cara berpikir yang salah, gaya hidup yang sama. Itu memperbudak kita mengikuti Tuhan Yesus. Amin. Saat saudara dan saya kita ikut Tuhan Yesus dan kuasa Tuhan bersama, kita menyambut uluran tangan Tuhan. Dan yang kita terima kuasa dari Tuhan yang membangkitkan. Saya percaya bahwa saudara kepada pengemis lumpuh tersebut yang di kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, sejak hari itu dia tidak lagi minta diusung dari rumahnya. Pagi-pagi minta diusung merepotkan orang lain, kalau dia mengemis sepanjang hari, ya ke pintu gerbang Bait Allah, lalu mungkin sore petang hari balik kembali ke rumahnya. Enggak, kehidupan telah berubah total. Sudah dipulihkan, saudara, saya sudah dipulihkan. Saya percaya kita alami anugerah Tuhan, kehidupan kita dipulihkan. Cek, jangan sampai ada 3 gejala kelumpuhan tersebut ada dalam kehidupan kita. Oleh karena itu tinggalkan semua. Kita mau bangkit, kita mengikuti Tuhan Yesus. Makin sungguh-sungguh hari demi hari semakin mendekat kepada Tuhan Yesus. Amin. Saya berdoa supaya kita semua mengalami kebangkitan. Kuasanya luar biasa untuk setiap kita. Amin. Saudara, kita bersama-sama berdoa. Kita datang kepada Tuhan mengucap syukur atas anugerahnya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami percaya firman menguatkan kami. Kami percaya firman menjadi berkat bagi setiap kami, sehingga kami sanggup hidup berkemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, hamba-Mu saat ini berdoa bagi umat-Mu dimanapun berada. Mungkin ada yang dalam sakit penyakit, dalam keterpurukan, dalam masalah pergumulan, dalam apapun juga. Kami percaya Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa dalam surga, jadikan kami pelaku firman-Mu. Kami mau bangkit. Kami tidak mau hidup merepotkan orang lain. Kami tidak mau kehidupan kami ruang lingkup terbatas. Kami tidak mau kehidupan kami begini-begini saja. Kami mau kehidupan kami menjadi kepala bukan ekor, tetap naik bukan turun, sesuai firman Tuhan tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa surga meteraikan firman dalam kehidupan kami dan juga meteraikan berkat-Mu. Saat kami sama-sama membuka hati kami mau angkat kedua belah tangan kami terima berkat yang dari Tuhan. Kasih Tuhan adalah janji berkat firman Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Tuhan terimalah, bawalah segala berkat terbaik, terindah, itu nasihat luar biasa, sempurna, berlimpah-limpah dari anak Bapa kita. Juga cinta kasih yang begitu tak terhingga pada Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Juga penyertaan, perlindungan, pengurapan, persekutuan yang indah dan manis dalam Roh Kudus pada setiap kita. Dan saat ini hingga Maranatha atau datang menjemput kita di alam permai hingga bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerimanya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, terima kuasa dari Tuhan, terima berkat dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus.